Yo guys, abang ojol balik lagi dan ups, kayaknya abang membakar kedua foto itu. Bahaya nggak ya? Ya kayaknya bahaya deh. Ya, kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Ada yang memperdengarkan puisi itu kepada kami, lalu kami amati dari kalimat-kalimatnya. Sebelum kita menjelaskan kalimat puisi tersebut, di situ ada hukum yang dijelaskan oleh ulama tentang hukum riddah, hukumnya orang yang murtad. Jika ada orang yang asal beragama Islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, kalau mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam. Karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu, kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat, wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela. Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Misalnya dikatakan di situ apa? Aku tidak kenal syariat Islam, ya. Yang paling kenal adalah apa, sari konde yang lebih apa dari cadar dan sebagainya. Aku tidak kenal syariat Islam, aku lebih
yang aku kenal adalah lantun apa, kidung apa lebih merdu daripada azan, contoh. Itu ada yang mengatakan itu bukan penghinaan. Baik, ajib. Kalau bukan penghinaan, saya ajari Anda berpikir. Coba Anda langsung, biar Anda marah kepada saya nanti. Aku tidak kenal bapakmu, yang aku tahu kambing lebih ganteng dari bapakmu. Coba, kira-kira Anda marah enggak? Aku tidak kenal ayahmu, yang aku tahu kambing itu lebih ganteng dari bapakmu. Kurang ajar sekali kamu. Coba suruh berpikir, katanya kok bukan penghinaan, ini bagaimana ini? Cara berpikirnya tuh tidak nyambung itu. Jelas ya? Jelas. Bapakmu lebih ganteng dari kambing, kambing lebih ganteng dari bapakmu, marah enggak? Wah, itu biasa, itu sastra. Baguslah, bagus. Kalau itu sastra. Mohon maaf, ini saya ajak berpikir. Karena apa? Di situ banyak komentar-komentar karena oh gitu saja kok penghinaan. Ajib, dia tidak ngerti makna penghinaan. Aku tidak kenal syariat Islam, yang aku tahu adalah kidung atau apa namanya, konde lebih elok daripada apa maksudnya, cadar dan sebagainya. Cadar adalah syariat, cadar adalah agama. Para ulama antara wajib dan sunnah, tidak ada yang mengatakan cadar bukan agama. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang bukan agama, kalau direndahkan pun orang tersinggung kok. Tadi loh, urusan kambing nggak ada urusan dengan agama. Tapi setelah saat saya ngomong aku tidak kenal bapakmu, yang aku tahu adalah kambing itu lebih ganteng dari bapakmu, Anda marah kok. Ini ada urusan dengan agama. Bagaimana dengan urusan agama? Baik, jadi jelas apa yang telah diungkapkan adalah peremehan yang bikin orang lain sakit. Maka yang kami himbau adalah yang membela. Anda berpikirlah, Anda kalau sudah orang salah, itu justru bagaimana kita jadikan orang yang bersalah itu segera bertobat kembali kepada Allah, diampuni dan masuk surga, bukan Anda bela. Saya heran dengan sebagian manusia, dulu ada siapa itu yang merendahkan Al-Quran, dibela juga. Ini ada orang begini, ada yang membela. Saya pusing. Anda ini berpikir atau tidak? Bapak ini kambing lebih ganteng dari bapakmu, Anda diam saja. Ini loh, mohon maaf, ini kok masih dibela. Justru saya akan berpikir kepada yang membela itu, yang membela ini. Makanya yang perlu dibela adalah kebenaran. Justru yang dibela ibu tersebut, ibu, saya tidak berani menyebut nama orang itu di sini. Kalau nama orang soleh disebut baru bahagia nanti. Kalau nama orang tidak soleh disebut nanti takut ya, sudah tahu namanya semua ya. Baik, ibu tersebut kalau nama nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi, Imam Syafi'i nyebut Abu Jahal, semoga Allah tidak menurunkan adab di sini.